Cak, bangun Cak. Ntar lagi, 1 menit lagi. Cak, bangun atau enggak nanti kita bisa terlambat ibadah online. Kita cuma punya waktu 2 jam. Nah, juga sekarang ini udah jam 7. Kita juga belum sarapan, mandi, atau rapihin tempat tidur. Bener juga ya, tapi pertama kita berdoa dulu yuk. Oke. Amin, amin. Oke teman-teman, kita siap-siap dulu ya. Oke teman-teman, sekarang aku sama si Tasya udah siap untuk ibadah online. Ayo kan kita berdoa dulu. Oke. Amin, amin. Oke, aku mau cari dulu di YouTube ibadah online dari GKI Perumahan Citra 1. Oke. Aku udah dapet nih. Oh ya teman-teman, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Bu Irma, sudah kurang lebih 4 bulan ya kita nggak ketemu ya. Sama adik-adik juga. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Semuanya sehat ya? Ibu Ike berharap adik-adik di rumah semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Kemudian tetap apa Bu Irma? Kita jaga jarak. Terus kalau mau keluar rumah, Bu Irma harus pakai apa? Masker. Terus kita harus rajin cuci tangan. Yang pasti kita harus rajin untuk ibadah online tentunya. Nah adik-adik, tadi Ibu lihat pagi-pagi Tasya dan Gita sudah bangun Bu Irma. Iya. Mereka sudah bersiap-siap untuk mengikuti ibadah online. Nah, adik-adik di rumah gimana? Sudah siap semua? Kelas 3, udah siap belum? Ya, sudah Kak. Sudah ya? Iya, sudah. Kalau kelas 4, udah siap untuk ibadah? Udah juga. Kelas 5? Siap juga. Kelas 6? Oke. Kalau semua sudah siap, nah kalau siap itu nggak boleh ya sambil makan Bu Irma, sambil nonton TV. Nah terus sambil tidur-tiduran, terus main game. Apalagi itu ya, nggak boleh ya. Nah kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kami boleh beristirahat sepanjang malam hari tadi. Kami boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Pagi hari ini Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, namun Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama kami untuk beribadah online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami. Tolong kami Tuhan, supaya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkati dari awal sampai ibadah kami selesai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, Tuhan memanggil kita untuk beribadah bersama-sama ya lewat ibadah online kita. Nah, kita mau memuji nama Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya.
adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, walaupun kita sudah lama nggak ketemu sama teman-teman kita, sudah tadi kurang lebih 4 bulanan lah ya. Tapi kita masih punya teman yang setia. Siapa Bu Irma? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ayo Kak Ata. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Bu Ika? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu kali lagi adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah penciptaan Hawa. Siapa Hawa adik-adik? Semuanya sudah pada tahu ya. Hawa adalah manusia kedua yang diciptakan oleh Tuhan setelah Adam. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan Hawa. Kenapa ya kira-kira Bu Irma ya? Kenapa ya? Ada yang tahu Kenapa nggak, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong Adam. Nah, adik-adik di rumah suka nggak menolong Bu Irma? Ya. Bu Irma, kira-kira di rumah ada yang suka menolong nggak? Anak Tuhan kayaknya semua menolong deh, suka menolong deh Bu Ika. Suka menolong ya Bu Irma ya? Iya. Adik-adik suka menolong di rumah? Menolong, jagain adik. Terus apa lagi ya? Menolong mama cuci piring. Nah, terus menolong menyapu. Terus ada lagi satu, menolong ambilin air minum. Bisa Iya, ya Bu Irma bisa. ya? Mamanya pulang kerja haus, terus Dek, coba ambilin minum. Nah, kita ambilin minum buat mama. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik
kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Aan. Nah, kita mau menyiapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Wah, adik-adik sukacita banget ya hari ini sudah memuji Tuhan. Meskipun kita ibadah hanya melalui online. Senang ya hari ini ya? Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini Tuhan, Engkau masih boleh berikan kami kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang sebentar lagi akan kami terima tentang cerita mengenai kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Allah supaya kami bisa memahami sehingga dapat melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Tolong Ibu Aan yang akan menceritakan tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan memimpin melalui Roh Kudus-Mu supaya apa yang diceritakan sungguh adalah kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, yuk kita akan saksikan sebuah drama dari teman kita. Dede Raja. Ya bang, ada apa? Abang minta tolong dong ambilin abang minum. Bisa gak? Minum bang. Tunggu ya abang. Iya dek. Dede Raja. Ya bang. Minumnya abang mana dek? Sebentar ya abang. Iya, kamu kenapa? Kamu kayak sakit. Duh, kok kamu demam?
Raja. Sini Dede. Ya bang. Nah, kita kan harus mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kan? Ya bang. Nah, kata Tuhan Yesus kan kita harus saling tolong menolong. Nah, besok-besok Dede jangan mainnya kasihkan ya. Oke bang. Terus kita juga harus peduli kepada siapapun. Oke. Abang Satria, maaf ya. Aku tadi mainnya nanggung sih. Hehehe. Iya Dek, tidak apa-apa. Besok jangan kayak gitu lagi ya. Oke. Kalau begitu, kita berdoa bersama yuk agar Satria bisa cepat sembuh. Oke Bang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua berkat Tuhan kepada kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini adik kami Satria sedang demam. Tolong ya Tuhan, kiranya Tuhan bisa memberikan kesembuhan pada Satria. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kalau begitu Satria tidur istirahat lagi ya. Ya Bang. Dek. Ya Bang. Di Raja, Ya bang. mainnya jangan berisik ya. Oke. Nah, abang mau lanjut belajar lagi karena besok abang mau ujian. Oke. Semangat ya bang. Ya Dek. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan kan tadi tentang drama yang dibawakan oleh teman kita, 3 bersaudara tadi. Coba, apa yang kalian dapatkan dari cerita tadi? Ya, betul sekali. Mau menolong ya? Siapa yang mau menolong? Kakaknya. Ya, kakaknya yang bernama Abraham. Yang ditolong siapa? Yang ditolong adalah adiknya. Kenapa mesti ditolong adiknya? Iya, karena adiknya sedang sakit. Ya, adiknya mau minum tidak bisa ngambil sendiri karena dia lagi sakit. Maka kakaknya yang baik mau menolong mengambilkan minum untuk adiknya. Nah, selain itu juga apalagi? Kakaknya juga menolong adiknya dengan cara berdoa, mendoakan supaya adiknya cepat sembuh. Karena mamanya tidak ada di rumah, papanya juga tidak ada di rumah, adiknya sakit. Lalu kakaknya mau menolong adiknya. Adik-adik, pernah nggak kalian melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Abraham bersama Satria tadi? Pernah ya? Siapa yang kalian tolong? Iya. Kalau di rumah kita bisa menolong papa, mama, kakak, atau adik. Lalu dalam bermain juga mungkin kalian juga pernah menolong, yaitu menolong teman. Mungkin temannya sedang jatuh, atau mungkin temannya sedang sakit, kita tolong. Kalau kita mau menolong, perlu nggak kita tunggu, nanti kalau saya udah besar baru saya bisa menolong. Sekarang saya masih kecil, saya tidak bisa menolong. Tidak ya adik-adik ya, meskipun kita masih kecil, tapi kita bisa menolong. Menolong bukan hal yang besar-besar. Kalau kita masih kecil, kita bisa menolong dengan cara yang mudah. Misalkan di rumah, saya mau menolong papa atau mama. Caranya bagaimana? Kalau saya pulang dari sekolah, sepatu saya, buku saya, ya, pakaian yang habis saya pakai, saya tempatkan di tempat yang semestinya. Itu sudah menolong, karena mama pekerjaannya tidak semakin berat. Lalu kalau mau belajar, nggak perlu papa mama harus teriak-teriak, itu sudah menolong. Adik-adik, apa sih tujuannya menolong? Kalau kita menolong berarti kita memberikan orang yang ditolong itu menjadi
bebannya menjadi ringan. Dan orang yang ditolong itu hatinya menjadi senang. Adik mau nggak menjadi orang yang meringankan beban orang lain dan juga menyenangkan hati orang lain? Tentunya mau ya. Makanya kita juga harus hidup saling menolong. Hidup saling menolong tidak hanya kita lakukan sekarang saja adik-adik. Dari zaman dulu ya, Tuhan juga berikan contoh kepada kita bahwa hidup itu harus saling menolong. Mengapa? Karena kita ini manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Maka kita juga harus saling tolong menolong. Ya, jadi kita tidak hanya mau ditolong saja, tapi kita juga harus mau menolong. Dimanapun kita berada, kita harus mau menjadi penolong. Ya, menolong tidak menunggu kalau nanti kita besar, atau tunggu kalau saya sudah punya uang bisa menolong orang, membantu orang. Bukan begitu adik-adik. Tapi menolong bisa juga dengan kita menghibur kalau ada teman yang sedih. Kita mendoakan kalau ada teman yang sakit. Kita juga mungkin teman kita malas sekolah minggu, kita datang kepada mereka, kita ajak mereka datang ke sekolah minggu. Itu adalah bentuk pertolongan yang mungkin hanya sederhana, tapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Adik-adik, sikap menolong itu sudah dari zaman dulu ada. Bahkan Tuhan juga akan memberikan seorang penolong kepada Adam. Coba kita baca dari adik-adik, yuk sekarang kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Kejadian 2. Kita mulai baca dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Ibu akan baca untuk kita semua ya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Nah, dari bacaan kita dalam Alkitab tadi adalah Tuhan menyiapkan penolong bagi Adam. Karena Adam tidak akan bisa kerja sendiri untuk mengurus Taman Eden, maka Tuhan berikan Adam seorang penolong, yaitu Hawa. Kita juga diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah untuk cerita tentang kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami supaya kami mau menjadi penolong bagi sesama kami. Dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan, kami harus mau menjadi penolong, dan kami mau hidup saling tolong-menolong. Mampukan kami ya Allah, supaya kami dapat melakukan dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada pagi ini adalah diambil dari Galatia 6 ayatnya yang kedua.
Galatia 6 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik, dari ayat ini firman Tuhan katakan kita harus hidup saling tolong-menolong. Supaya apa? Supaya kita bisa menunjukkan Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Biarlah Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa hidup saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membuat aktivitas seperti ini ya adik-adik. Ini adalah pola tangan kita ya. Nanti adik-adik akan menuliskan ayat hafalan kita hari ini yang tadi Ibu Aan sampaikan ya. Galatia 6 ayat 2. Adik-adik tulis di sini. Dan setelah itu adik-adik nanti akan menulis nama orang-orang yang akan adik-adik bantu selama seminggu ke depan ini ya. Nanti adik-adik bisa tulis di sini. Sini ya, ada 5 ya. Oke, sekarang adik-adik boleh menyimak cara membuat pola tangan ini. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Kertas, adik-adik bisa menggunakan kertas apa saja ya yang ada di rumah. Lalu pensil, spidol, pita, atau kalau tidak ada pita bisa menggunakan karet ya, karet gelang. Lalu gunting. Dan ini alat untuk melubangi kertas. Kalau tidak ada ini, adik-adik juga bisa menggunakan gunting. Oke, kita mulai ya adik-adik. Pertama-tama kita akan membuat pola tangan. Kita pakai tangan kita masing-masing ya adik-adik ya. Kita gambar tangan kita seperti ini. Nah, yang kiri dan yang kanan ya adik-adik. Seperti ini, lalu nanti yang sebelah kanan juga ya. Nah, seperti ini, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Setelah selesai kita membuat pola tangan, kita akan mengguntingnya adik-adik. Gunting biasa ya. Kita gunting seperti ini. Sampai selesai 2 telapak tangannya adik-adik, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik sudah mempunyai pola 2 telapak tangan kiri dan kanan. Nah, setelah ini adik-adik akan melubangi pola tangan ini ya. Nah, adik-adik bisa menggunakan gunting. Caranya dilipat sedikit. Lalu adik-adik gunting seperti ini ya. Tidak usah besar-besar ya adik-adik. Cukup untuk memasukkan tali ini, pita ini ya. Atau kalau adik-adik punya pembolong, adik-adik bisa memakai ini ya, pembolong ini. Oke, jadi bolong ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik menuliskan ayat Alkitab, ayat hafalan kita yang tadi Ibu Aan sampaikan ya. Yaitu Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, setelah adik-adik tulis seperti itu, nah, telapak tangan yang satu lagi adik-adik bisa tulis orang-orang yang akan adik-adik tolong ya. Misalkan papa, mama, lalu kakak, adik, kakek, nenek, teman, atau mbak yang ada di rumah ya. Setelah itu adik-adik ikat. Adik-adik ikat dengan pita atau karet ya. Seperti ini, ikat. Nah ya. Nah, setelah selesai pada akhir minggu ya adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai menolong orang-orang yang adik tulis di sini, adik-adik boleh kirim ini ke WA grup kelas masing-masing. Adik-adik juga share ya adik-adik pengalaman adik-adik dalam menolong orang-orang di sekitar adik-adik. Demikianlah aktivitas kita hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Dan tadi kita sudah ngapain ya? Gunting-gunting bikin telapak tangan tadi Bu Irma ya. Nah, sudah melakukan aktivitas ya. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, kita akan berdoa ya. Kita akan menutup kebaktian kita. Kita akan lipat tangan, tunduk kepala. Kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan bersama-sama. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh menerapkan firman Tuhan, mampu menerapkan firman Tuhan menjadi penolong bagi sesama kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami masing-masing Tuhan. Pergumulan keluarga kami, gereja kami, juga negara kami. Kami mau menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan adalah penolong kami yang sejati. Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan kami akan selalu disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Mega? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu kali lagi adik-adik. Ada satu sobatku yang setia,